Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah hadir untuk di dalam kebaktian di pagi hari ini. Kami mengucapkan semoga dalam keadaan sehat semua jemaat-jemaat yang bahkan walaupun kita melalui Zoom, tapi Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami semua jemaat di KP Lembang, dan khususnya kami minta pertolongan agar semua jemaat KP Lembang selalu sehat selalu di dalam lindungan Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai tata kebaktian pada hari ini, tata kebaktian hari kenaikan Tuhan Yesus Gereja Kristen Pasundan, Kamis 13 Mei 2021, yang diambil temanya mengapakah kamu berdiri melihat ke langit. Warta jemaat, pada saat ini kita akan menggunakan tata kebaktian hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian dilaksanakan secara online atau daring yang dilayani oleh Pendeta Edward Turai. Atas nama jemaat, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya pada pemberitaan firman Tuhan di tata kebaktian hari kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Bidang keperibadaan, kebaktian Minggu 16 Mei 2021 akan dilakukan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Akan dilaksanakan secara daring atau online dan dilayani oleh Ibu Sandy Natalia Sailatua. Dan bidang keesaan dan kesaksian jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa untuk kesembuhan dan pemberian bagi jemaat yang namanya tertera di slide. Bidang penelitian dan pembinaan. Penerimaan peserta didik baru, siswa baru, pengurus JBPK, GKPBS, KPS Bandung, menerima peserta didik baru mulai tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan 31 Juli 2021. Pendaftaran mulai pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia bagian Barat setiap hari kerja. Adapun alamat sekolah-sekolah di lingkungan JBPK, GBKP, KPS Bandung yang dapat dihubungi: 1. Taman Kanak-kanak Herman BBBK, Jalan Pajajaran nomor 91 Bandung. Telepon 022 600 6191. Yang kedua, Sekolah Dasar Kristen BBBK, Jalan Pajajaran nomor 91 Bandung. Teleponnya 022 600 6191. Yang ketiga, Sekolah Menengah Pertama SMK BBBK, Jalan Pajajaran juga nomor 91 Bandung. Teleponnya 022 600 8693. Dan yang keempat, Sekolah Menengah Atas SMAK BBBK, Jalan Pajajaran nomor 108 Bandung. Teleponnya 022 423 6698. Bidang sarana dan undangan. Mengenai persembahan minggu, persembahan bulanan, UKJ, dan lain-lain, selama bulan ini diharapkan jemaat dapat mengimbau persembahan di rumah masing-masing dan dapat menyerahkan ke majelis jemaat terdekat, atau jemaat dapat memberikan persembahan tersebut dengan melakukan transfer ke rekening GKP Lembang melalui Bank BRI
cabang Lembang dengan nomor rekening 2016000247857. Dan bagi jemaat yang memberikan persembahan melalui transfer dapat memberikan konfirmasi kepada penatua melalui WhatsApp dan disertai dengan foto bukti transfernya. Apabila di antara jemaat ada yang berkenan dihimpun persembahannya ke rumah jemaat dan dapat menghubungi terlebih dahulu penatua. Termasuk pengantar kebaktian. Saudara, sebagai gereja kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ia pergi bukan untuk meninggalkan kita sendiri, tetapi justru untuk menyediakan tempat bagi kita kelak bersama-sama dengan Dia. Ia naik ke surga supaya kita melanjutkan karya kasih-Nya di tengah dunia ini. Dia mau kita semua menjadi umat yang terus menyatakan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera melalui pikiran, perkataan, perbuatan, dan keseluruhan hidup kita. Pertanyaan yang dilontarkan para malaikat kepada orang-orang yang melihat peristiwa Yesus naik ke surga. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Juga ditunjukkan kepada kita semua pengharapan dan penantian akan kedatangan Kristus kembali. Haruslah dijalani dengan melakukan apa yang Kristus kehendaki dari kita, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara terkasih, saya undang berdiri. Mari kita puji nama Tuhan bersama-sama dari nyanyian pembuka Kidung Jemaat 293 ayat 1. Puji Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk melakukan ibadah kita hari ini dalam keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing pada hari ini diambil dari kitab Markus 16 ayat 15
yang demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian nas pembimbing bagi kita semua. Mari kita memasuki pangkuan dosa. Mari kita mengakui dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita awali dengan doa pengakuan secara pribadi dan saat teduh, dan dilanjutkan dalam doa bersama secara liturgi. Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan kami. Kami Engkau yang datang sebagai pahlawan dari semua orang. Engkau telah menunjukkan belas kasih. Banyak orang dengan memperhatikan mereka, membela serta menunjukkan keberpihakan kepada orang lemah. Dengan demikian, Engkau telah menjadi gembala dan sahabat yang baik. Sudah sepantasnya kami sebagai umat-Mu juga melakukan hal yang sama seperti teladan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Hanya saja kami sering gagal melakukan kehendak-Mu dan bercermin pada teladan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami karena hanya berdiri dan melihat ke langit tanpa mau melihat kenyataan yang ada di sekitar kami. Kami berharap akan surga, tetapi kami gagal menciptakan suasana surgawi di tengah kehidupan ini, yaitu kehidupan yang dipenuhi dengan kasih. Ampunilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kini baruilah kami dalam anugerah-Mu. Ciptakanlah kami jadi ciptaan yang baru menurut kehendak-Mu. Jadikanlah kami seperti bejana yang siap dibentuk kembali, supaya seturut dengan rencana-Mu, dan ajarilah kami untuk juga melihat apa yang ada sekitar kehidupan ini dan menunjukkan kasih di dalamnya. Amin. Mari kita menyanyikan jemaat dari 26 ayat 1. Mampirlah dengan doa.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita semua untuk berdiri. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita yang diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8, demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara-saudaraku, dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara sekalian yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Dan dengarlah berita anugerah petunjuk hidup baru bagi kita yang setelah menerima pengampunan dosa dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang akan kita baca bersama dari Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 429 ayat yang pertama. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam sorga yang kudus, kami bersyukur untuk persekutuan yang Tuhan bentuk, yaitu GKP Jemaat Lembang. Kami boleh beribadah bersama di hari Kamis ini menyambut peristiwa penting dalam kehidupan beriman kami, yaitu kenaikan Kristus ke sorga. Kami yang biasanya pada tahun-tahun yang lalu melakukan ibadah bersama di gedung gereja dalam suasana keakraban yang luar biasa, hari ini harus menerima kenyataan. Kami beribadah dari kediaman kami masing-masing, dipimpin bersama-sama oleh majelis jemaat dari gedung gereja.
Tapi biarlah walaupun kami terpisahkan oleh tempat, tetapi hati kami dipadukan oleh Tuhan. Agar setiap pujian yang kami naikkan, setiap doa yang kami ungkapkan, menjadi hal yang indah karena kami tahu Tuhan mendengar dan Tuhan akan mengabulkan setiap harapan yang kami ucapkan. Dan kami pun rindu disapa oleh firman-Mu. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu di atas kami semua ialah Bapa, agar pada saat kami membaca bagian Alkitab kami ini, kami diberikan kemampuan untuk mengerti dan diberikan kekuatan untuk melakukannya di dalam hidup kami. Juga Tuhan urapi hamba-Mu ini, begitu banyak keterbatasan dalam dirinya, tetapi dalam urapan Tuhan kiranya ia dimampukan untuk berkata-kata bukan berdasarkan apa yang ia miliki, tetapi karena Tuhan sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Bersabdalah pada kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, yang telah mati, bangkit, dan naik ke sorga itu, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan baca bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Ada dua bagian judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Roh Kudus dijanjikan dan kemudian Yesus terangkat ke sorga. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam hidupnya. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Ini Pagi, saya sedang berada di kantor sinode. Saya sengaja mengambil tempat untuk memimpin ibadah ini di kantor sinode karena kalau di rumah cukup ramai suara masjid di sekitar yang bergembira karena hari ini juga adalah hari Idul Fitri yang dirayakan oleh seluruh umat Muslim, umat Islam di seluruh muka bumi ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus hari ini menjadi istimewa bagi kita. Yang pertama tadi, hari ini juga adalah hari Idul Fitri. Yang kedua adalah hari ini kita merayakannya dalam situasi COVID yang mengancam kita semua. Masih banyak orang menderita dan kita masih ada kekhawatiran apakah COVID yang sudah bermutasi yang ada di India itu yang sudah memakan jiwa ratusan ribu orang itu akan datang ke Indonesia atau tidak. Kata Kementerian Kesehatan sudah ada katanya, sudah masuk ke Indonesia. Hal itu membuat kita menjadi ketar-ketir terhadap situasi ini. Saya termasuk penyintas COVID bersama dengan istri saya. Saya juga tahu ada beberapa saudara kita, Pak Dodi dan keluarga, dan beberapa anggota jemaat kita di GKP Lembang juga sudah pernah terkena COVID-19 dan tidak enak. Sangat menyakitkan. Membuat kita benar-benar berada dalam ketakutan. Dan hari ini juga Bapak Ibu, hari kenaikan Tuhan Yesus ini kita rayakan dalam keprihatinan yang dalam atas memanasnya situasi di Israel sana. Ketika tentara Israel saat ini sedang bertempur dengan Hamas, yang PBB mengingatkan, kalau ini terus berlangsung, akan terjadi perang besar. Perang besar yang kemudian akan berdampak karena banyak orang juga beranggapan kekristenan itu, terutama di Indonesia, beranggapan bahwa kekristenan itu ada kaitannya dengan bangsa Israel. Hingga saya baru dapat kabar yang tidak mengenakan. Pada hari Jumat yang lalu, ada 4 saudara kita yang dibantai di Poso. 1 orang pendeta, maaf Bapak Ibu, saya sampaikan, dipenggal kepalanya oleh kelompok mujahidin. Ini adalah hal yang tidak mudah. Situasi-situasi yang ada di tengah-tengah kehidupan kita ini sungguh-sungguh tidak mudah. Ketidakmudahan ini justru terjadi karena kemudian manusia hidup di dalam egoismenya. Orang mengatakan saya dekat dengan Tuhan. Saya begitu erat berhubungan dengan Tuhan. Tetapi kedekatan hubungan dengan Tuhan itu malah membuat orang kemudian membuat alasan untuk menghakimi orang lain. Menutup diri pada sesamanya. Bahkan kita lihat kejadian-kejadian yang ada ini. Orang kehilangan empati. Yang penting adalah nanti saya masuk ke surga. Yang penting adalah nanti saya mendapatkan yang terbaik di surga. Tetapi ketika itu ia katakan, ia sedang menciptakan neraka di muka bumi. Karena
perilaku yang kehilangan makna manusiawinya. Karena itu tema kita pada hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, adalah tema yang sangat tajam bagi kita semua. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Malaikat mengingatkan para murid saat itu. Yang kalau kita membaca bagian awal dari bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Bagaimana mereka melihat Yesus, mendengar suara Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus. Mereka diingatkan melalui peristiwa itu. Sengaja disebutkan oleh Lukas di dalam kitab Kisah Para Rasul ini, peristiwa itu. Karena peristiwa itu hendak menegaskan bahwa kamu para murid sudah mengalami kehidupan bersama dengan Kristus. Kamu mendengar suaranya, kamu melihat dia, kamu duduk makan bersama dengan dia. Injil Lukas di dalam Kisah Para Rasul ini kembali menegaskan bahwa ada pengalaman bersama dengan Kristus. Kristus yang bukan dilihat dari jauh. Kristus yang bukan hanya berkarya untuk orang banyak, tapi Kristus yang hadir, yang secara nyata hadir bagi para murid. Kristus yang jelas disebutkan dalam bagian Alkitab kita bahwa Ia hidup. Kristus yang hidup. Karena Kristus yang hidup ini adalah Kristus yang justru mengajak, apakah kamu yang mengalami kehidupan bersama denganku juga menciptakan kehidupan yang baik. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Lembang yang saya kasihi, kita semua diingatkan bahwa kita mengalami kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan ini. Kasih sayang Tuhan yang mengajak dan mengajar kita untuk kemudian menghadirkan kehidupan yang baik di dalam keseharian kita. Yesus seolah-olah mengingatkan para murid ketika mereka makan bersama, bagaimana para murid diajak untuk hadir bagi sesama. Simbolnya tadi, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka mendapatkan karunia. Hal yang kemudian bagi saya menarik ketika para murid bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para murid meminta Yesus yang sudah bangkit ini untuk melakukan sesuatu, memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi justru Tuhan Yesus mengingatkan, kamu yang akan mengambil bagian dalam proses pemulihan kehidupan itu. Hal ini jelas ditunjukkannya, dikatakan Bapak, Ibu, saudaraku, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus hendak mengatakan, tidak,
Bukan aku, tapi kamu yang akan menerima kuasa, yang akan memulihkan kehidupan ini. Kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua yang memiliki tugas untuk memulihkan kehidupan ini. Karena itu pada saat diingatkan dalam tema kita, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Kita agak disentil dengan tema ini. Kita disentil karena kita sering kali hanya melihat ke atas, bicara soal sorga, tetapi kita tidak menunjukkan perilaku yang memulihkan kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah saatnya kita untuk tidak sekedar melihat ke langit, tetapi kita diajak untuk memulihkan kehidupan dengan kuasa yang Allah sendiri berikan kepada kita. Bagaimana kita membangun kehidupan dengan sesama. Bagaimana kita memiliki empati untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Jangan menjadi orang yang hidup sendirian. Seolah-olah kuasa Allah itu milikku dan orang lain tidak bisa merasakannya. Orang lain harus merasakan kuasa Allah itu melalui kita. Jangan sampai penderita COVID semakin bertambah karena egoisme kita. Meremehkan memakai masker, meremehkan menjaga jarak. Bapak, Ibu, saudaraku, kalau hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, inilah upaya Majelis Jemaat dan Jemaat GKP Lembang untuk menjaga kehidupan. Jangan kita lihat, kok kita takut sih dengan COVID, hingga ibadah aja tidak berani kita lakukan di gereja. Bukan itu. Karena ini upaya kita untuk menjaga kehidupan. Hari ini kita tidak beribadah bersama di gedung gereja, tapi kita hidup. Dan kehidupan itu akan memungkinkan kita untuk nanti dapat merayakan Natal, dapat lagi merayakan Tahun Baru, dapat lagi merayakan Paskah, dapat lagi beribadah tiap minggu. Tapi kalau kita memaksakan, berani, kita harus datang ke gereja, beribadah di gereja, maka peristiwa ini akan kembali terulang. Gereja akan ditutup. Ditutup, Bapak Ibu. Bukan tertutup. Ditutup. Inilah tadi saya katakan, upaya kita menjaga kehidupan. Kita pun harus pakai masker. Karena kita tidak tahu apakah kita tertular atau tidak. Dengan memakai masker, menjaga jarak, kita memelihara kehidupan. Karena kita tidak menularkan dan juga tidak tertular. Bapak, Ibu, saudara, kita pun diajak untuk melihat persoalan COVID, persoalan-persoalan kehidupan ini tidak mungkin hanya kita yang bertanggung jawab atasnya. Tuhan secara luar biasa membuat perayaan kenaikan Kristus ke sorga berbarengan dengan Idul Fitri. Diingatkan, kita bersama dengan saudara-saudara kita untuk memberikan kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Kita bergandengan tangan bersama mereka
untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Ketika peristiwa ini terjadi, justru kita mencoba untuk menahan egoisme kita. Kita melihat apa yang dapat aku dan kamu lakukan bersama untuk menciptakan perdamaian, untuk menciptakan kedamaian, untuk menciptakan Indonesia yang lebih ramah, Indonesia yang lebih toleran, Indonesia yang lebih terbuka. Kita mendengar saudara-saudara kita yang hari ini melakukan sholat Id. Kita mendengar khotbah-khotbah mereka dari jauh. Tapi mungkin mereka juga mendengar pujian-pujian yang kita naikkan. Dan betapa itu menjadi suatu harmoni yang indah untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Ketika kita ditanya, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Kita diajak untuk, mari bersama-sama dengan seluruh manusia, tanpa melihat latar belakang, kita mengambil peran untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Selamat merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Selamat membangun kehidupan dengan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sanalah Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Allah, Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memasuki persembahan. Sebelum persembahan kita nyatakanlah syukur kita kepada Tuhan. Nyatakanlah syukurmu melalui persembahan. Syukur ini sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 6 demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan persembahan yang diambil dari PKJ 277, sekalipun diriku dapat berkata-kata.
Kemudian malu berdiri, kita masuk di doa bersama. Ya Tuhan, terima kasih persembahan syukur kami ini, dan ajarilah kami terus untuk belajar mengucap syukur. Di dalam segala hal, tolong kami mengelola persembahan ini dengan baik, supaya dapat dipergunakan di dalam kehidupan persekutuan, pelayanan, dan terlebih kesaksian kami selaku gereja. Berkatilah hidup kami dan cukupkanlah menurut kemurahan kasih-Mu. Juga ajari kami untuk dapat berbagi dengan sesama, terutama yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita, dan kita juga akan mengakhirinya dengan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Kristus sudah mati, bangkit, dan naik ke sorga bagi kami semua. Dan kami kiranya bukan sekedar merayakan peristiwa penting dalam kehidupan beriman kami ini. Tetapi lebih daripada itu, kiranya kenaikan Kristus ke sorga membuat kami merasa tenang. Karena kami tahu Tuhan Yesus akan menyiapkan tempat yang baik bagi kami di sana. Tetapi kami pun diingatkan Bapa bahwa kami jangan hanya melihat ke atas, ke langit, tapi justru kami harus juga memperhatikan kehidupan di dunia ini, di mana Tuhan sendiri memberikan kuasa kepada kami untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kehidupan ini. Tuhan telah memberikan talenta bagi kami. Tuhan telah memberikan karunia bagi kami. Dan kiranya semua itu dapat kami pergunakan dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan untuk menciptakan dunia yang lebih indah, dunia yang penuh damai sejahtera, dunia di mana manusia saling menghargai satu dengan yang lain. Kami menghargai alam ini, kami menghargai dunia ciptaan Tuhan ini secara bertanggung jawab. Mampukan kami Bapa untuk melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa ialah Bapa padamu melalui doa syafaat ini, agar Tuhan bersama dengan seluruh jemaat GKP Lembang yang sakit, Tuhan lawat dengan kasih-Mu. Tuhan berikan karunia bagi mereka, agar mereka tabah melewati sakitnya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berkati obat-obatan yang diminum, perawatan yang diberikan, agar bila mereka mendapatkan kesembuhan, maka kesembuhan itu memungkinkan saudara kami untuk tetap dapat melakukan yang baik di tengah kehidupan ini. Kami berdoa agar Tuhan juga bersama dengan seluruh jemaat yang mengalami berbagai pergumulan-pergumulan tidak mudah karena COVID-19 maupun dampak-dampak yang ada karena COVID-19 ini.
Bila Tuhan sendiri yang menyentuh mereka dengan kuasa-Mu, memeluk mereka dengan sayang-Mu, sehingga kami dapat melewati hari-hari kami di dalam kuasa kasih Tuhan. Ketika ekonomi kami terasa sulit, ialah Bapa, dirasakan sangat berat karena situasi COVID-19 ini. Biarlah kami dengan tabah dapat melewati saat-saat berat ini. Ketika kami harus kehilangan pekerjaan, ketika kami harus kehilangan berbagai peluang untuk mendapatkan kebaikan karena segala hal yang sudah kami rancangkan, tetapi semua menjadi hilang karena COVID-19 ini. Berikan kami juga kesabaran untuk melihat semua itu. Agar kami tetap melihat Tuhan sudah merancangkan yang baik bagi kami. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami hidup tanpa berkat-berkat-Mu. Maka pada waktu yang baik, Tuhan tetap akan memberikan rezeki yang cukup setiap hari bagi kami. Bapa dalam surga, Engkau bersama dengan anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri untuk kembali bersekolah secara hadir di kelas pada tahun pelajaran yang akan datang. Biarlah Tuhan yang menjaga anak-anak kami. Tuhan yang melindungi mereka, sehingga kiranya mereka dapat kembali bersekolah seperti biasa. Walaupun mereka tetap harus menjaga protokol kesehatan, tetapi ketika mereka bersekolah nanti, kiranya semua itu juga menunjukkan bahwa hal normal baru benar-benar harus kami isi dengan sebaik-baiknya. Bapa dalam surga, sebentar akan masuk tahun ajaran baru. Tuhan tahu kebutuhan-kebutuhan yang besar ketika kami memasuki tahun ajaran baru. Anak-anak kami yang harus bayar sekolah double, uang masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bahkan ke perguruan tinggi yang membutuhkan begitu banyak dana yang besar. Kami hanya bisa berserah kepadamu, yalah Bapa. Bila Tuhan mencukupkan semua, agar anak-anak kami dapat bersekolah dengan baik, mereka bisa memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan yang baik, dan semua itu membuat mereka dapat menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam kehidupan. Bapa dalam sorga yang kudus, kami berdoa agar Tuhan bersama dengan Majelis Jemaat GKP Lembang, Tuhan bersama dengan Pendeta Albert dan keluarga sebagai pendeta konsulen, Tuhan bersama dengan para penatua dan keluarga, bila selalu sehati sepikir, mengembangkan pelayanan yang baik di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bila segala bentuk-bentuk kreatif dapat dikembangkan dan membuat pelayanan kami tidak berkurang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, bahkan dilakukan lebih baik lagi. Tuhan bersama dengan seluruh komisi-komisi yang ada, panitia yang ada, bila kami pun selalu sehati sepikir, melakukan yang baik di mata Tuhan dalam pengembangan pelayanan. Bapa dalam surga, secara khusus kami berdoa bagi para orang tua kami. Tuhan, Engkau berkati mereka. Ada yang sudah menerima vaksin, ada yang belum, tetapi penjagaan dari Tuhan kiranya membuat orang tua kami tetap sehat, tetap dapat melakukan yang baik di tengah kehidupan. Kebijaksanaan mereka memberikan sukacita bagi kami semua. Dan biarlah orang tua kami pun tetap hidup dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Bapa dalam sorga, Tuhan bersama dengan saudara kami, umat Muslim yang saat ini sedang merayakan Idul Fitri. Bila mereka merayakannya dengan sukacita, orang-orang yang karena kerinduan yang besar harus mudik, walaupun sudah dilarang,
Tapi biarlah mereka tetap yang sudah pulang itu, yang sudah mudik itu, memperhatikan protokol kesehatan. Hingga mudik mereka bukan menjadi bagian dari penyebaran COVID-19. Tetapi dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan, mereka dalam kondisi yang aman, bersama dengan keluarga, merayakan sukacita, kemenangan setelah melewati bulan Ramadan dengan kegembiraan menyambut Idul Fitri ini. Bapa dalam sorga yang kudus, kami berdoa agar Tuhan bersama dengan saudara kami yang berduka di Poso karena peristiwa yang berat atas pembantaian saudara kami di sana. Biar damai boleh hadir di Poso. Tuhan yang mengutus TNI Polri untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat di sana. Bapa dalam surga, kami juga berdoa agar Tuhan hadir di tengah kehidupan bangsa Israel dan bangsa Palestina. Bila mereka memiliki kerendahan hati, kelembutan hati, hingga tidak ada kekerasan yang tidak perlu di sana. Agar damai hadir di Yerusalem, agar damai hadir di Israel dan Palestina. Yalah Bapa dalam surga, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Tuhan berkati kami dimanapun kami berada. Anugerah Tuhan kiranya selalu dinyatakan bagi kami semua. Inilah doa syafaat kami, yalah Bapa, yang kami naikkan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan bersama-sama kami akan berdoa sebagaimana yang diajarkannya kepada para murid dan kepada kami. Demikian, Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku,
kita telah bersama-sama mendengar firman Tuhan yang mengajar kita untuk tidak berdiri dan melihat ke langit, lalu tidak melakukan apa-apa. Ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan seraya kita terus ada dalam pengharapan dan penantian kedatangan Kristus kembali kelak sebagai Raja atas kita semua. Bekerjalah selagi hari masih siang, nyatakanlah kasih, kebenaran, dan keadilan, serta damai sejahtera di dalam hidup ini. Kini, terimalah berkat Tuhan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Amin. Kita memasuki saat teduh.